Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku yang saya cintai karena Allah? Mudah-mudahan kalian semua di rumah sehat ya. Allah selalu jaga kalian semua sekeluarga di rumah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali dalam materi yang misteri ringkas. Hari ini adalah pembahasan tentang soal PTS ya, yang kemarin. Oke, sebelum mulai pembahasan ada pulanya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sebelum memulai lagi kita perhatikan di layar ya. Ini ada soal yang Mister buat kemarin di Google Form. Nah, ini kalian kemarin lengkapkan isi nama, nomor absen, kelas. Nah, sekarang Mister mau bahas mulai dari nomor 1. Mister sengaja buat dari nomor 1 sampai 10. Satu nomor itu memiliki poin 10. Jadi kalau betul semua nilai kalian adalah 100. Itu oke. Langsung aja. Nomor 1, aplikasi komputer dibuat untuk A. Mengurangi pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang B-nya mempermudah pekerjaan manusia. Yang C memperlambat pekerjaan. Ayo, mana jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah mempermudah pekerjaan manusia. Komputer diciptakan atas dasar untuk menciptakan dan memudahkan manusia ketika bekerja ya. Karena pekerjaan manusia itu tidak hanya untuk mengetik. Karena pekerjaan manusia itu sebenarnya banyak yang bisa diaplikasikan dari komputer ke dunia nyata. Contohnya aplikasi yang untuk membuat dunia arsitektur atau pembangunan. Nah, gedung sekolah kalian ini dibangun berdasarkan dari pekerjaan. Awalnya adalah desain melalui kertas, lalu membuatnya di komputer, lalu ketika selesai pekerjaan di komputer maka dicetak melalui blueprint, baru dimulai pembangunan berdasarkan pembangunan fisik. Pertama diawali oleh pembangunan membuat desainnya, blueprint ya. Maka aplikasi komputer dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian nomor 2, aplikasi titik-titik banyak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan perkantoran. Ayo, jawaban yang mana? Sudah pasti Microsoft Office ya. Karena di setiap perkantoran, sekolah atau manapun, Microsoft Office yang sering kita pelajari dari Word, Excel, PowerPoint itu yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalian alhamdulillah di kelas 5 ini sudah banyak sekali mempelajari tentang Microsoft Office. Mudah-mudahan kalian kedepannya bisa mengaplikasikan dan mempraktekkan langsung ya. Tuh. Alhamdulillah Mister sudah memberikan materi-materi dasarnya. Mungkin kalian nanti bisa melihat YouTube untuk menambah referensi. Jadi tidak cuma belajar dari Mister, tapi kalian harus mencari lagi wawasan lebih luas tentang materi pelajaran komputer. Oke, kemudian lanjut di nomor 3, aplikasi Microsoft Excel digunakan untuk, nah ayo apa? Yang tepat adalah penggunaan pengolah angka. Nah, di Microsoft Excel sendiri dia bisa juga mengolah kata, cuman jarang dipakai. Ya, coba kalian review, lihat di channel YouTube lainnya tentang Microsoft Excel digunakan untuk pengolah kata, pasti banyak. Itu bisa juga di Excel membuat surat. Gitu. Lebih mudah sebenarnya membuat surat di Excel karena dia permainan dengan tabel-tabel, asal kalian paham cara layout dari kotak-kotaknya, kolom dan baris atau row. Ya, untuk pengolah presentasi juga bisa, asal kalian lebih kreatif. Walaupun di Excel tidak ada animasi seperti Microsoft PowerPoint, tapi banyak orang mempresentasikannya menggunakan Excel.
Kemudian di nomor 4, kotak-kotak yang digunakan untuk mengisi data pada Excel disebut pertama adalah sheet, kedua ada Excel, ketiga ada kolom, keempat ada row. Bedanya adalah kalau di sheet, kalau kalian lihat Excel, maka ini ya, sebentar, Mister mau tampilin sheet kalian dulu ya. Oke, Mister mau tampilin aplikasi background layar kalian. Sebentar, udah capture. Oke, mana ya? Tunggu. Absen. Oke, ini ya contohnya nih. Ini adalah contoh absen kalian ya. Oke, ini yang disebut dengan sel. Layar kerja kalian adalah kotak-kotak ini sebutnya sel ya. Ini adalah kolom sheet. Nah, kolom seperti ini di bawahnya ada disebut dengan sheet. Ingat, nih contohnya ini sheet. Nah ya. Kemudian yang namanya kolom itu ini ya, A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya itu disebut kolom. Sedangkan nomor 1 dan seterusnya adalah baris. Kalian harus ingat itu, oke? Baris. Itu perbedaannya dari kolom, sheet, cell, row. Jadi kalian harus paham. Di sini juga banyak aplikasi, banyak bisa kita tampilkan PowerPoint. Contohnya seperti ini ya. Nah, masukkan rumus formula di sini. Ini ada cara keseluruhan, kita bisa pakai rumus matematika atau draw atau page layout untuk membuat desain dari presentasi. Nah, sebenarnya dari Excel sendiri bisa berbagai macam kita gunakan ya, asal kalian paham dan lebih untuk mengeksplorasi penggunaan dari Excel itu sendiri. Oke. Lanjut lagi, Mister mau jelasin sebentar. Mister mau buka Chrome-nya lagi ya, sebentar. Nah, oke, nih kita lanjut lagi, balik. Nomor 5, merge and center digunakan untuk A. Menghapus, B. Memotong, C. Menggabungkan baris dan kolom, D. adalah menambah baris. Coba perhatikan nilai di Excel kalian ya. Excel kalian nih, absen. Oke, ini ya. Sebentar. Nih, kalau kalian menggabungkan nih AO dan AP, misalkan merge and center, artinya dia menggabungkan dua kolom secara bersamaan menjadi satu kolom. Misalkan Mister mau blok, tahan shift, terus kursor mouse-nya diklik, dan Mister pencet lagi merge and center, maka hasilnya sama, dia menggabungkan beberapa kolom dan baris menjadi satu ya. Ini juga banyak fungsinya, merge and center, merge across, merge cell, unmerge cells. Nah, kalau unmerge cells kita balikin ke semula. Kalau yang lainnya di sini ada keterangannya ya. Merge the selected cell into one cell. Artinya menggabungkan sel terpilih dalam satu sel. Kemudian ini merge across. Merge selected cell in the same row into one large cell. Artinya menggabungkan sebuah sel di baris yang sama dalam satu sel yang besar.
Tuh bedanya, tapi lebih banyak menggunakan dari merge and center ini ya. Itu lanjut, Mister mau jelasin lagi di Chrome. Kita balik lagi ke soal. Nah, insert row sheet atau insert sheet row merupakan langkah untuk, ayo jawaban kalian masih ingat gak yang kemarin? Data, garis, kolom, atau baris? Nah, jawabannya mana kira-kira? Ya, jawabannya adalah baris. Perhatikan dari Excel Mister yang tadi ya. Sebentar. Oke, balik lagi. Nah, Mister soal tentang insert ya. Kalau Mister taruh kursor di sini, klik kanan, bentar, insert row. Nah, maka dia menambah sebuah baris ya. Ctrl Z atau undo, kita balik. Kalau undo membalikan, tekanin ya, undo merge cell atau Ctrl Z. Kalau Mister mau menambahkan, klik kanan, insert column. Nah, Mister di sini mau menambah kolom ya, di sini nambah kolom ya. Ingat, klik kanan, insert row atau column. Beda lagi dengan shift cell right, shift cell down, artinya nah, oke. Ctrl Z lagi. Ya, itu. Kalau insert set row atau itu nanti balik ke format awal lagi ya. Tuh, kita fokus di insert row, insert column. Oke. Nah, terus lanjut ke soal berikutnya. Mister balik lagi ke Chrome ya. Oke. Sip. Nah, ini jawaban nomor 7 juga sama. Insert sheet column merupakan langkah untuk menambah titik-titik, kolom, baris, garis, dan atau data. Jawabannya adalah kolom. Seperti yang Mister jelasin tadi, insert, klik kanan, terus pilih row adalah baris, insert klik kanan, insert sheet column adalah untuk menambah kolom, seperti contoh yang Mister jelasin tadi barusan ya. Harap diperhatikan dengan baik. Kemudian di nomor 8, rumus untuk operasi matematika perkalian pada Excel. Nah, masih ingat kan rumus matematika? Harus dimulai dengan tanda simbol sama dengan sel tambah sel, sama dengan sel pangkat sel, artinya pangkat tuh dikali ya, sama dengan sel dikali sel. Kalau tanda ini ada pangkat 2. Dengan yang terakhir sel dibagi sel ya. Rumus untuk operasi matematika perkalian adalah jawaban nomor 8 adalah C. Nah, contohnya seperti ini. Mister buka lagi di kolom Excel. Bentar. Oke, balik lagi ke sini bagian absen. Mister mau buka ini. Nah, rumus matematika ini. Mister coba dulu. Sama dengan, tunggu, Mister bikin kolom A dulu. Ini kolom B, ini kolom C. Ya. Ini kolom D, E. Nah, Mister A plus B. Coba ya.
A kali B ditambah C. Ini ingat rumus ya. A dikurang B dibagi D. Nah, Mister coba ini rumusnya seperti ini. Mister taruh di tengah, ini taruh di tengah. Ingat ya, alignmentnya. Ini Mister anggaplah ini nomor 1, 2, bukan, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cukup 5 nomor dulu. Misalkan Mister kasih 60, ini 100, ini 200, 56, 25. Oke, ini nilainya 10, 12, 25, 35, 200. Oke, rumusnya sama dengan, ini rumus penambahan dulu ya, sama dengan A ditambah B. Enter. Nah, hasilnya 70. Kita blok. Nah, ini hasilnya ya. Kolom A ditambah kolom B. Nah, gitu. Kalau kolom D, rumusnya jadi begini. A dikali B ditambah C. Hasilnya Nah, ya, ingat ini rumus matematika. Apabila kita sudah menghitung nilainya dengan 670, kita blok. Nah, ini jumlah rumusnya ya. Hasil perhitungan dari A dikali B ditambah C. Nah, sedangkan ini rumusnya A minus atau kurang B dibagi D sama dengan, nah itu ya. Mister blok lagi ke bawah, terus kita hilangin desimalnya tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah adalah hasil perhitungan dari kolom-kolom A, B, C, D, E. Ingat ini patokannya A plus B. Ini perkalian A kali B plus C. Terus ini A min B dibagi D ya. Ini contohnya untuk perhitungan. Kalau kalian sudah paham rumusnya, bisa juga dengan rumus autosum, tapi kalian pasti agak bingung. Tapi untuk materi di SD, menurut Mister cukup untuk perkalian, penambahan, pembagian, pengurangan. Nilai-nilai seperti ini, soal seperti ini ya. Itu aplikasinya. Oke, sekarang Mister lanjut di soal yang tadi. Oke, soalnya, nah ini nomor 8 sudah terjawab ya. Rumus untuk operasi matematika perkalian pada Excel sama dengan sel dikali sel seperti tadi. Kemudian di nomor 9, rumus untuk operasi matematika pengurangan pada Excel. Nah, rumusnya yang tadi Mister sudah contohkan beberapa, sama dengan sel dikurang sel. Jawabannya ini ya. Kemudian di nomor 10, nah ini kurang lebih soalnya seperti contoh yang Mister kasih tadi ya. Kolom sel A1 sama dengan 10, kemudian kolom sel B1 sama dengan 20. Jika pada sel 1 hasilnya 30, maka rumus yang digunakan adalah, jawabannya yang tepat yang mana? Biar hasil 30. Oke, jawaban tepat adalah plus, sama dengan sel ditambah sel ya. Jadi A1 sama dengan A1 ditambah B1. Jadi sama dengan 10 ditambah
20 sama dengan 30. Ya, rumus yang tepat ini ya. Oke, Mister, materi PTS-nya sengaja Mister kasih poinnya setiap soal isi 10. Jadi kalau kalian betul semua 1 sampai 10 maka poinnya 100. Alhamdulillah nilainya insya Allah bagus-bagus. Kalian Mister juga tahu banget dulu semenjak belajar Excel di kelas-kelas sebelumnya kalian udah paham banget. Makanya Mister mudah-mudahan soal yang Mister kasih ini sedikit mengulang, terus materi yang kemarin Mister jelasin juga mengulang. Mudah-mudahan kalian kedepannya bisa lancar, terus bisa mengaplikasikan pelajaran TIK untuk di tugas-tugas lain ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, Mister. Mudah-mudahan dapat pahalanya juga. Amin, insya Allah. Semoga kalian kalau sudah Mister jelasin ini kalian bisa aplikasiin, terus ilmunya kalian bisa diajarin lagi ke adik-adik kalian atau siapapun itu. Oke ya, kita cukupkan materi hari ini. Menurut Mister tidak terlalu banyak. Materinya adalah tentang review soal PTS. Oke, mari kita tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Kemudian jangan lupa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup ya. Dadah, sampai jumpa insyaallah pertemuan berikutnya.